Oke, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu peserta sekolah bahasa Arab dimanapun berada, kita bertemu kembali pada malam hari ini dalam rangka melanjutkan program ilmu Nahu ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam semua aktivitas yang kita lakukan sehari-harinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah dulu. Sembari kita hadiahkan semisal pahalanya buat segenap orang tua dan guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa li qurbatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li masyaikhina wa li masyaikhi masyaikhina wa li ustadina wa li asatidatina wa li talamidina wa li tilmidatina wa li tullabina wa li talibatina wa liman ahsana ilaina bil khair wa liman asa'na ilaihim wa liman awsana bid du'a. ونخص خصوصا إلى جميع معلمنا ومدرسنا في هذا الفن نفعنا بعلومهم في الدارين آمين. شيء لله لهم الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, baik Bapak Ibu. Pada pertemuan sebelumnya hari Senin yang lalu ya, mohon maaf hari Rabu, hari Kamis ya yang harusnya kita belajar, kebetulan kita ada tamu yang datang dadakan, jadi kita nggak bisa belajar. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam melanjutkan pembelajaran bahasa Arab ini. Oke, pada minggu lalu kita sudah selesai di bahasan atau di jenis yang kedua dari isim-isim yang dibaca nasab ya, Bapak Ibu. Masih ingat apa namanya? Maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli ya, Bu ya. Maf'ul li ajli. Nah, maf'ul li ajli ini merupakan jenis kedua dari 16 posisi yang di mana isim di 16 posisi itu harus dibaca nasab. Nah, masih ingat ya yang 16? Ya. Nah, kapan saja isim dibaca nasab? Ketika menjadi maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, maf'ul fi, kemudian maf'ul li ajli, kemudian hal, tamyiz, mustasna, mutada, kemudian munada, kemudian isim la. Ya, isim la, kemudian khobar kana, isim inna, isim dan khobar isim dan khobar zonantu ya atau zonna, kemudian khobar kada, kemudian khobar mahijaziyah, kemudian tawabi'. Nah, itu ya. Nah, itu di antara 16 isim yang dibaca nasab.
Nah, sementara kalau isim yang dibaca rafa atau marfu ada berapa kemarin? 7. Nah, ada 7 Bu ya. Ada mubtada, ada khobar, ada fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar inna, kemudian tawabi' sebagai naat, atof, taukid, dan badal. Nah, itu akan sering kita ulang-ulang ya. Saya tidak akan bosan mengulang itu, walaupun mungkin ya sebagian kita bosan nyebutin itu. Nah, jadi belajar ini sebenarnya membiasakan istilah-istilah yang yang ada di materi itu. Nah, lama-kelamaan kita paham, insya Allah. Oke. Nah, sekarang ya kita akan masuk ke jenis yang ketiga, namanya maf'ul ma'ah. Ya, maf'ul ma'ah. Nah, kalau bahasa Arabnya seperti ini. Maf'ulun ma'ah. Ya, maf'ulun ma'ahu. Oke. Sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah ini, maf'ul ma'ah? Belum. Belum, Bu ya. Nah, maf'ul ma'ah ini kalau bahasa kita bisa juga kita sebut ya, sebenarnya ini nggak ada dalam bahasa Indonesia, nggak ada keterangan kebersamaan. Nah, itu maf'ul ma'ah. Ya, keterangan kebersamaan. Saya kira istilah ini nggak ada dalam bahasa Indonesia. Keterangan kebersamaan. Saya kira nggak ada ya, Bapak Ibu? Nggak ada. Nah, ini cocoklogi aja. Nah, tujuannya adalah supaya mudah dipahami ya. Nah, jadi maf'ul ma'ah itu disebut juga dengan keterangan kebersamaan. Nah, sekarang kita akan mulai dengan pengertian dulu. Nah, apa yang dimaksud dengan maf'ul ma'ah itu? Nah, maf'ul ma'ah adalah setiap isim ya yang terletak sesudah waw ma'iyah namanya. Nah, waw ma'iyah. Setiap isim yang terletak sesudah waw ma'iyah. Nah, apa itu waw ma'iyah? Waw yang mengandung makna beserta atau bersama. Ya, beserta atau bersama. Nah, itu disebut dengan waw ma'iyah. Nah, ini waw ini berbeda dengan waw huruf ataf. Kalau waw huruf ataf artinya apa, Bapak Ibu? Dan. Waw. Nah, dan ya, kalau waw ataf itu maknanya dan. Tapi kalau waw ma'iyah, nah nanti maknanya adalah bersama atau beserta. Di mana sebelumnya didahului ya, di mana sebelum waw itu terdapat fiil atau isim yang mengandung makna fiil. Nah, jadi ini yang disebut dengan maf'ul ma'ah. Isim ya yang terletak sesudah waw ma'iyah. Waw ma'iyah ini istilah khusus dalam bab ini ya, waw ma'iyah, yaitu waw yang mengandung makna beserta atau bersama. Nah, itu namanya waw ma'iyah. Di mana sebelum waw itu terdapat fiil atau isim yang mengandung makna fiil. Nah, ini disebut dengan waw, disebut dengan maf'ul ma'ah. Nah, contoh ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Gimana cara bacanya, Bapak Ibu? Nah, gimana cara bacanya? Masya
Oke. Rojul. Masya, apa arti masya? Masya artinya berjalan ya. Nah, terus masya berjalan, fiil ya berarti ya. Sesudah fiil harus ada Fa'il. fa'il. Nah, kira-kira mana fa'il masya? Rojul. Rajulun ya Bu ya. Rajulun. Masya rajulun min Jakarta. Oke. Wan, kira-kira apa bacanya? Wan nahru atau wan nahra atau wan nahri? Wan nahri. Kenapa wan nahri, Bu? Ada waw. Waw. Ingat tadi. Itu fa bukan? Ini waw, Bu. Ini waw. Waw. Bacaannya yang benar itu adalah wan nahra. Ya. Waw Wan ma'iyah nahra. mungkin ya. Nah, wawnya waw ma'iyah ini, Bu. Bukan waw atof. Nah, masya rajulun min Jakarta wan nahra. Nah, laki-laki dari Jakarta itu berjalan wan nahra. Kira-kira gimana cara nerjemahnya wan nahra? Bersamaan dengan sungai, dengan aliran sungai. Maksudnya apa? Ya, laki-laki itu berjalan seiring berjalannya mengalirnya air di sungai. Nah, itu maksudnya. Jadi waw di sini disebut dengan waw ma'iyah. Ya, waw ma'iyah. Nah, kenapa waw ma'iyah? Karena dia mengandung makna kebersamaan atau makna bersama atau beserta. Jadi laki-laki dari Jakarta itu berjalan ya bersama aliran sungai. Jadi dia jalan sendirian bersama dengan aliran sungai. Nah, waw di sini disebut waw ma'iyah dan lafaz an-nahra disebut dengan, kira-kira apa posisi wan nahra di sini? Maf'ul bih ya. Maf'ul ma'ah. Maaf. Itu yang maf'ul ma'ah yang barusan kita jelaskan. Jadi maf'ul ma'ah itu adalah isim yang terletak sesudah waw ma'iyah atau waw yang mengandung makna bersama atau beserta, di mana sebelum waw itu terdapat fi'il atau isim yang mengandung makna fi'il. Nah, sekarang sebelum waw ini ada fi'il nggak, Bapak Ibu? Wan nahra. Ada nggak fi'il sebelumnya? Ada. Ya. Mana fi'il sebelumnya? Masya. Nah, ini sesuai dengan keterangan yang di atas ini. Sehingga an-nahra sudah sah dijadikan atau diposisikan sebagai maf'ul ma'ah. Nah, tentu mungkin ada di antara Bapak Ibu yang nanya ya, kenapa waw di sini tidak bisa ya tidak kita anggap sebagai waw atof? Kira-kira apa yang membedakannya dengan waw atof? Karena setelahnya bukan nama orang ya gitu ya Ustaz ya. Mungkin. Oke. Kira-kira rajulun dengan nahra ini satu jenis, maksudnya masih satu rumpun ya atau spesies misalnya, atau sudah beda alam? Sudah beda. Sudah beda ya. Rajulun ini manusia, sementara an-nahra ini sungai. Sungai isim ya. Jadi nggak nyambung dia. Jadi kalau seandainya kita anggap waw ini waw atof, akan membingungkan jadinya. Kenapa laki-laki jalan dan sungai? Maksudnya apa itu? Nah, bingung jadinya ya. Nah, sehingga waw di sini lebih tepat dimaknai sebagai waw ma'iyah ketimbang waw atof. Kalau waw atof dia jelas. Misalnya min Jakarta misalnya gini. Misalnya masya rajulun min Jakarta apa bacaannya? Zamil. Apa itu makna zamil? Zamil itu teman ya. Zamil itu teman. Berarti zamilu atau zamili atau zamila? Zamili. Zamili.
Kenapa zamili, Bu? Zamilihi. Terus kepada rojul enggak? Wow-nya wow atof di sini karena setara ya. Rajulun dengan zamil setara. Berarti masya rajulun min Jakarta wa Wazamilu. zamiluhu ya. Wazamiluhu ya. Wa zamiluhu. Kenapa zamiluhu? Karena rajulun dengan Rajulun. zamil ini masih setara dia, masih satu spesies lah ya. Masih satu jenis gitu ya. Laki-laki dengan temannya. Nah, itu kan sama-sama orang, sama-sama manusia gitu ya. Nah, itu makanya di sini wow-nya lebih lebih diutamakan sebagai wow atof ketimbang wow ma'iyah. Nah, itu cara membedakan wow ma'iyah dengan wow atof. Jadi selintas kalau wow ma'iyah kata sesudahnya itu beda secara jenis dengan kata yang sebelumnya. Nah, sementara kalau wow atof, nah itu dia sama. Nah, itu setidaknya cara mudah membedakannya seperti itu. Nah, seandainya kalau nama barang, ya, nama barang setelahnya nama barang. Oke. Barang dengan manusia. Wow, itu sebelumnya wow ma'iyah terus setelahnya barang gitu, nama barang gitu. Iya, nggak masalah asalkan dia beda jenis dengan kata yang mendahuluinya, Bu. Nah, tetap dia menjadi maf'ul ma'ah. Intinya kalau wow atof itu ditunjukkan untuk manusia ya dan gitu ya. Dan manusia. Tidak harus mungkin ya. Tidak harus manusia juga, Bu. Jadi seimbang saja. Jadi kalau seandainya sebelum wow itu benda, kemudian sesudahnya benda, nah itu wow-nya wow atof, kemungkinan besar. Kalau sebelum wow atof itu manusia, kemudian setelahnya juga manusia, berarti wow atof. Atau sebelumnya fiil, kemudian setelahnya juga fiil. Nah, itu sama-sama huruf atof juga. Nggak mesti juga antara maktuf dengan maktuf alaih itu harus manusia, enggak. Nah, jadi bisa isim juga, bisa nama orang, bisa nama pohon, bisa benda dan lain sebagainya. Nah, cuma kalau maf'ul ma'ah itu dia berbeda dalam hal jenis. Nah, itu ya. Nah, kalau seandainya kita analisis ya, masya rajulun min Jakarta wan nahra. Oke. Masya. Kira-kira dengan apa PHTA-nya? PHTA ya. Nah, PHTA ya. Oke. Masya, berarti posisinya sebagai apa, Bapak Ibu? Masya. Ya. Oke, posisinya fiil. Oke. Hukumnya. Nah, ingat kalau fiil madi masuk mu'rab atau mabni? Mufrad. Mabni. Mu'rab atau mabni? Mabni. Berarti hukumnya mabni. Oke, tanda mabninya Fatah. Nah, fathah Muqaddarah. Nah, fathah muqaddarah ya, Bu. Karena kayak ada iya itu yang tanpa titik ya, Ustadz ya. Karena dia diakhiri oleh alif layyinah namanya. Oh, alif layyinah ya. Nah, alif layyinah itu sebenarnya alif tapi bentuknya seperti huruf ya atau alif bengkok. Bertitik ya. Nah, tapi dia tidak ada titiknya. Ya. Oke. Berarti masya posisinya fiil, hukumnya mabni, tanda mabninya fathah muqaddarah. Nah, kita sebutkan di sini muqaddarah. Kenapa mabni fathah muqaddarah? Karena dia fiil madhi mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Nah, itu jawabannya. Karena dia fiil madhi mu'tal akhir. Masya ya. Fiil madhi mu'tal akhir. Oke, terus sekarang rajulun. Fa'il. Apa ini rajulun? Oke, rajulun posisinya fa'il, terus hukumnya Rafa, tanda rafa'nya, Bu. Dhamma. Kenapa dhamma? Isim mufrad. Karena dia isim mufrad. Oke. Terus min, kira-kira pakai PHTA atau JFH? JFH. Nah, JFH ya. JFH. Oke, jenisnya kira-kira min. Huruf jer ya. Huruf jer. Fungsinya
Menjarkan huruf setelahnya. Menjarkan isim setelahnya. Ya. Kemudian hukumnya Majrur. Mabni. Haraf semuanya mabni ya Bu ya. Mabni ya. Mabni sukun. Oke, sekarang Jakarta. Mabni dia Bu. Ya. Sekarang Jakarta. Kira-kira apa nih Jakarta? Posisinya PHTA atau JFH? PHTA ya. PHTA ya, karena dia mu'rab ini. Jakarta posisinya majrur dengan min. Oke, hukumnya? Jar. Nah, hukumnya jar juga ya. Hukumnya jar, tanda jarnya Fathah ya. kasroh muqaddarah. Kenapa kasroh muqaddarah? Jakarta. Karena dia isim apa ini? Jakarta. Isim Rosam nasab ya, Sat? Bukan nasab itu Bu. Kalau rosam nasab kayak Muhammadan, rajulan, itu tanwin. Kalau Jakarta seperti ini kan bukan rosam nasab. Kalau yang tanwin fathatain baru rosam nasab. Kalau ini kan nggak tanwin dia. Jakarta. Mata saya kurang ini. Bukan Jakartan di sini. Jakarta. Iya. Jadi dia hanya sebatas isim maksur saja ya. Isim maksur. Oke. Nah, karena dia isim maksur. Masih ingat isim maksur? Apa itu isim maksur? Isim yang diakhiri oleh alif ya, dan sebelumnya berharakat fathah. Jadi tanda jernya adalah kasrah muqaddarah. Oke. Terus wow. Kira-kira wow di sini sebagai apa, Bapak Ibu? Wow PHTA atau JFH? JFH kali ya. JFH. Sebagai apa dia? Wow ma'iyah. Wow ma'iyah. Ya, wow ma'iyah. Oke, fungsinya menasabkan isim setelahnya. Nah, wow ma'iyah itu dia menasabkan ya sebagai maf'ul ma'ah. Oke, terus hukumnya nasab. Mabni sukun. Kan hurufnya bukan kata setelahnya. Kalau hurufnya mabni sukun, fathah atau sukun? Mabni fathah ya Bu ya. Wawnya. Kalau wawnya mabni fathah. Tapi isim setelahnya nasab. Nah, sekarang baru an-nahra. Kira-kira sebagai apa an-nahra? Sebagai maf'ul sebagai maf'ul ma'ah. Ya, sebagai maf'ul ma'ah. Hukumnya nasab. Oke, tanda nasabnya fathah. Oke. Kenapa fathah, Bu? Karena dia isim mufrad. Karena dia isim mufrad. Nah, seperti ini. Ya. Nah, lengkap ini yang di atas ini. Jadi masya posisinya fiil, ya. Rajulun di sini sebagai fa'il. Min di sini adalah huruf jer. Jakarta dijerkan oleh min. Kemudian waw adalah waw ma'iyah. Sementara an-nahra di sini sebagai maf'ul ma'ah. Oke. Kenapa wawnya kita anggap sebagai waw ma'iyah di sini? Persamaan. Karena dia mengandung makna bersama ya. Kenapa bukan waw athof? Karena setelahnya bukan nama orang. Karena setelahnya tidak sejenis dengan kata sebelumnya. Nah, jadi kalau athof dengan ma'tuf alaih itu dia sejenis, sementara kalau maf'ul ma'ah dengan kata sebelumnya dia tidak sejenis. Nah, secara umum seperti itu. Oke, kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Maf'ul ma'ah? Bisa ya Bu ya? Ya. Oke, jadi maf'ul ma'ah saya ulangi, maf'ul ma'ah itu setiap isim yang terletak sesudah waw ma'iyah. Ya, waw yang mengandung makna bersama atau beserta, di mana sebelum waw itu ada fiil atau isim yang mengandung makna fiil.
Oke, kira-kira ada yang ragu di pengertian ini, Bapak Ibu? Nah, isim yang bermakna fi'il, apa maksudnya isim yang bermakna fi'il? Nah, isim yang bermakna fi'il maksudnya isim wasaf. Ya, isim wasaf. Ada berapa isim wasaf? Ada 5. Ada isim fa'il, isim maf'ul, ya. Oke, terus apa lagi? Isim tafdil, kemudian sifat musyabbaha. Masih ingat ini istilah-istilah ini? Dan amsilah Mubalaghah. Sudah kita bahas di bahasan na'at dulu, Bu, ya? Sudah. Nah, sudah kita bahas semua ini. Nah, ini namanya isim wasaf. Isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifat musyabbahah atau amsilah mubalaghah. Nah, itu. Jadi sebelum maf'ul ma'ah itu atau sebelum waw ma'iyah itu harus ada fi'il atau isim yang mengandung makna fi'il. Nah, isim yang mengandung makna fi'il ini adalah salah satu dari yang 5 ini. Bisa jadi isim fa'il, bisa jadi isim maf'ul, isim tafdil, sifat musyabbahah atau amsilah mubalaghah. Nah, kebetulan pada contoh ini kira-kira sebelum waw ma'iyah ada apa ini, Bapak Ibu? Fi'il atau isim yang bermakna fi'il? Nah, sebelum waw ma'iyah di sini kira-kira ada fi'il atau isim yang bermakna fi'il? Ada fi'il. Sebelumnya. Ada fi'il, ya. Mana fi'il sebelum waw ini, Bu? Masya. Masya. Masya ini. Ya. Jadi sebelum waw ma'iyah itu harus ada fi'il atau isim yang mengandung makna fi'il. Nah, itu syaratnya. Ya. Nah, contohnya isim yang mengandung makna fi'il. Nah, kira-kira apa bacaannya, Bapak Ibu? Ana ya. Ana. Masya. Masya atau apa? Mashin bacaannya. Oh, masya. Ana mashin. Wanahrin berarti. Wanahro. Maf'ul ma'ah dia, Bu. Ya, wanahro. Kenapa wanahro? Kenapa dibaca nasab an-nahra? Karena dia sebagai maf'ul ma'ah, ya. Kenapa dia maf'ul ma'ah? Karena terletak sesudah waw ma'iyah. Nah, waw ma'iyah, waw ini waw ma'iyah. Nah, apakah sudah ada fi'il atau isim yang mengandung makna fi'il sebelum waw ma'iyah? Ana ya. Kira-kira ada fi'il nggak sebelum waw ma'iyah, Bu? Atau isim yang mengandung makna fi'il? Nah, ada, yaitu mashin. Apa arti mashin? Isim fa'il dari masya. Nah, apa arti isim fa'il? Orang yang berjalan. Ana mashin. Saya adalah orang yang berjalan bersamaan dengan aliran sungai. Nah, mashin ini isim fa'il dari masya. Isim fa'il dia, Pak. Ya, kalau kita tasrif gimana masya? Masya yamshi masyan wa masyan wa mamshan fahuwa mashin wa dhaka mamshiyun imshi la tamshi mamshan mimshan. Nah, masih ingat sorof ya? Sorof kita sudah lama juga nih, belum lanjut lagi. Sudah sebulan kayaknya. Nah, nanti minggu depan kita lanjutkan sorof ya setelah yang nahwu ini. Nah, jadi mashin dia adalah isim fa'il dari
Masya. Oke, kita ulangi tasrifnya Bapak Ibu. Masya yamshi. Masya yamshi masyan wa mamsyan fahuwa masyin. Wa dzaka mamsyun imshi la tamshi mamsyan mamsyan mimsyan. Nah, itu ya. Bab berapa dia masya yamshi? Bab 2. Bab 2 dari sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Nah, sama dengan itu. Bedanya kalau masya binanya apa ini Bapak Ibu? Bina sahih, ajwaf, naqis atau naqis? Bina naqis. Nah, bina naqis. Nah, naqis dia karena di akhirnya ada huruf ilat. Nah, di lam fiilnya ada huruf ilat yaitu huruf ya. Nah, huruf ya ini. Nah, sementara kalau fa'ala yaf'ilu, fa'alanya bina sahih karena semua hurufnya huruf sahih. Nah, itu diulang-ulang lagi Bapak Ibu ya. Nah, jadi masyin, nah dia adalah isim fa'il. Apakah isim fa'il masuk dalam kategori isim yang mengandung makna fi'il? Ya, masuk. Masuk. Berarti apakah sudah lengkap syarat maf'ul ma'ah di sini? Sudah ya. Sudah. Nah, itu makanya dia sudah bisa menjadi maf'ul ma'ah. Dia terletak sesudah waw ma'iyah. Kemudian dia berupa isim, nasab, kemudian didahului oleh isim yang bermakna fi'il. Dalam hal ini adalah isim fa'il. Nah, isim fa'il. Masyin ini isim fa'il. Oke, kalau kita analisis ana masyin, gimana cara analisisnya Bapak Ibu? Ana masyin. Nah, ini kita pindahkan ke atas dulu. Nah, kalau ana masyin gimana ana masyin? PHTA ya Ustaz. Nah, PHTA. Kalau ana berarti posisinya ana itu isim fi'il atau haraf Bapak Ibu? Fi'il ya. Ana, saya. Ana fi'il isim ya. Kira-kira posisinya sebagai apa ana? Fa'il. Ingat, isim di awal jumlah sebagai Mubtada. Sebagai mubtada. Ya, sebagai mubtada. Hukumnya ana rofa. Mabni. Mabni. Karena dia isim dhamir. Ya, mabni. Oke, tanda mabninya Fathah. fathah atau sukun? Sukun. Nah, sukun karena akhirnya sukun ya, Bu ya. Ana. Nah, jadi akhirnya sukun. Oke. Terus alasannya apa? Kenapa mabni sukun? Karena dia dhamir rafa munfasil bariz. Ya, karena dia dhamir rafa munfasil bariz. Nah, disebut rafa karena dia sebagai mubtada. Disebut munfasil karena terpisah. Disebut bariz. Kenapa bariz? Terlihat. Nah, karena dia terlihat. Enggak mutasil ya Ustaz ya? Gimana Bu? Enggak mutasil padahal kan nyambung ya. Munfasil Bu. Ini kan misah dia dengan masyin. Nah, ini spasi. Nah, ini dianggap munfasil ini. Kalau yang nyambung itu seperti fa'il yang nyambung darabtu. Nah, tu-nya itu muttasil. Nah, tapi kalau yang seperti ini munfasil dia. Ya, terpisah. Nah, jadi ana dhamir rafa munfasil bariz. Disebut rafa karena mubtada, disebut munfasil karena penulisannya berpisah dengan kata setelahnya. Nah, kan ada spasi ini. Nah, munfasil.
Kemudian disebut bariz karena dia terlihat. Ya, karena dia terlihat. Oke. Terus mashin. Kira-kira mashin sebagai apa? Ingat, kalau ada mubtada berarti harus ada khobarnya. Berarti mashin sebagai khobar. Ya, khobar. Hukumnya apa hukum khobar? Rofa dia. Rofa. Tanda rofanya apa, Pak? Dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Ya, muqaddarah. Apa alasannya? Kenapa dhammah muqaddarah? Isim fa'il. Karena dia isim mangkus. Isim mangkus ya. Mangkus dia karena asal masyin ini adalah masyun. Masyun asalnya. Nah, ya-nya hilang karena asalnya masyun, Bu. Ya. Kenapa bisa berubah menjadi masyin? Karena mengalami proses i'lal namanya. Nah, i'lal masyun, tulisan masyun ini kan seperti ini. Masyun. Ya. Sama enggak Bapak Ibu? Masyun dengan masyun yang sampingnya. Sama. Ya, masyun yang ada nun ini sebenarnya tanwin. Jadi tanwin yang sebenarnya itu adalah nun sukun yang ada di akhir isim seperti ini. Sementara kalau dhammatain ini adalah simbol dari tanwin, bukan tanwin. Jadi tanwin yang sebenarnya itu adalah nun sukun yang ada di akhir sebuah isim. Nah, itu tanwin namanya. Kalau dhammatain, kasratain, fathatain, nah itu hanya simbol dari tanwin. Nah, masyun atau masyun asalnya adalah masyin asalnya adalah masyun ya. Nah, seperti ini. Nah, berat dhammah di atas ya, maka dhammahnya dibuang. Maka jadi apa dia? Masyi. Dhammahnya dibuang, berarti ya-nya jadi sukun. Apa yang terjadi? Masyin. Apa yang terjadi? Bertemu dua huruf yang sukun. Nah, apa itu? Ya dan tanwin. Nah, nun ini tanwin ya, Bu ya. Nah, tanwin itu sebenarnya adalah nun sukun. Nah, masyin maka bertemu dua huruf yang sukun. Nah, gimana cara jalan keluarnya? Jalan keluarnya maka dibuang ya huruf ilat ya untuk melepaskan pertemuan dua huruf yang sakin. Maka jadi dia masyin. Masyin. Sama nggak tulisan masyin itu dengan masyin ini? Iya, sama. Karena tanwin ini ya nun sukun ini disimbolkan dengan kasrotain. Nah, masyin. Nah, sudah paham kenapa dibaca masyin, Bapak Ibu? Proses i'lal. Nah, dia mengalami proses i'lal. Proses i'lal itu artinya proses mencari asal dari kata-kata yang dimasuki oleh huruf ilat. Nah, itu namanya proses i'lal. Jadi masyin asalnya adalah masyun. Ya, masyun. Isim fa'il sewazan dengan fa'ilun. Berarti isim apa dia? Sigatnya? Nah, isim fa'il ya, isim fa'il. Oke. Kemudian berharkat berat dhammah di atas ya, maka dhammahnya wajib dibuang. Maka menjadi dia masyin. Ya, masyin. Maka bertemu dua huruf yang sukun. Apa yang bertemu? Ya dan nun. Ya dan tanwin. Nah, ingat Bu, nun sukun ini tanwin. Ya. Nah, jadi tanwin itu sebenarnya adalah nun sukun yang ada di akhir sebuah isim. Nah, jangan pahami lagi tanwin itu fathatain, kasratain, dhammatain. Itu simbol tanwin. Yang tanwin sebenar-benarnya itu adalah nun sukun. Nah, saya contohkan lagi.
Misalnya Muhammadan. Muhammadan ini, coba Bapak Ibu. Ada tanwin nggak di Muhammadan? Ada. Ada. Mana tanwinnya? Dal. Dal. Fathatain ini bukan tanwin, tapi simbol dari tanwin. Asal Muhammadan ini apa? Nun sukun. Seperti ini dia. Muhammadan. Nah, ini yang tanwin itu. Jadi bukan fathatain ini yang tanwin. Fathatain ini hanya simbol untuk mempermudah penulisan. Ringkas ya, Nah, mengeringkas. lebih ringkas dia, Bu ya. Nah, sementara kalau yang asalnya seperti ini, Muhammadan. Nah, ini yang tanwin. Kalau Muhammadin, mana yang tanwin? Dinnya itu. Apakah kasroten ini yang tanwin? Bukan, itu hanya simbol dari tanwin. Nah, seperti apa asalnya Muhammadin? Muhammadin. Nah, ada nun sukun? Ya. Nah, inilah yang tanwin. Ya. Nun sukun inilah yang tanwin. Muhammadan ada nun, Muhammadin ada nun, Mashin. Nah, ada juga nunnya ya. Nah, oke. Berarti mashin setelah dhammahnya dibuang maka menjadi mashin, bertemu dua huruf yang sukun, yaitu ya dan Nun. Tanwin. Jangan sebut lagi nun ya, tanwin. Oke. Maka untuk melepaskan pertemuan dua yang sukun diapain? Ilal. Nah, dibuanglah ya huruf ilat. Nah, kalau bahasa guru saya dulu, mashin ini kan ibarat orang yang kena penyakit ini, yang anggota badannya harus dipotong, ya, busuk. Satunya ya huruf sakit, satunya nun, ya, atau tanwin. Kira-kira mana yang dibuang, mana yang diamputasi? Yang sakit atau yang sehat? Yang sakit. Nah, yang sakit yang diamputasi ya. Berarti iya-nya atau tanwinnya? Iya. Iya-nya yang dibuang. Ya, maka dibuanglah ya untuk melepaskan pertemuan dua huruf yang sukun atau sakin. Maka berubah dia menjadi mashin. Ya, mashin. Jadi ana mashin wan nahra. Saya orang yang berjalan bersama aliran sungai. Jadi an-nahra sebagai maf'ul ma. Oke, kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah bisa. Agak jelimet ya Ustadz ya, maf'ul ma ya. Gimana Bu? Agak jelimet. Iya. Enggak juga sih Bu. Gampang saja. Maf'ul ma'ah itu sesudah waw ma'iyah. Nah, apa itu waw ma'iyah? Waw yang mengandung makna bersama atau beserta. Nah, syaratnya apa? Sebelumnya harus ada fi'il atau isim yang mengandung makna fi'il. Nah, itu aja syaratnya. Sederhana sebenarnya. Nah, jadi sebelum waw ma'iyah itu harus ada fi'il. Nah, contohnya masya tadi ya. Atau isim yang bermakna fi'il. Jadi boleh dua. Boleh fi'il atau boleh juga isim yang mengandung makna fi'il. Ada berapa isim yang mengandung makna fi'il? Ada 5 tadi. Nah, kalau boleh jadi isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, isim sifat musyabbahah atau amsilah mubalaghah. Nah, sederhana Bu, sederhana sekali. Nah, ini kenapa kok kita jabarkan? Nah, ini tambahan saja, tambahan pengetahuan. Yang pokoknya adalah mashin adalah isim fa'il. Itu aja sebenarnya. Oke, bisa dipahami Bu ya? Ya, pelan-pelan. Ya mungkin karena saya kan baru kenal ya namanya Soroh ya, jadi benar-benar baru kenal. Kalau mungkin kalau yang lain-lain kan mengulang, jadi sudah pernah tersimpan di memori, tinggal menghidupkan lagi. Kalau saya kan benar-benar baru mengenal, jadi ya mungkin butuh waktu untuk. Iya. Nah, kita ulang-ulang terus Bu ya. Nanti insya Allah paham sendiri. Amin. Oke. Nah, ini pengertian dari maf'ul ma'ah. Nah, sekarang syaratnya. Nah, syaratnya kita ambil dari contoh-contoh tadi. Ya.
Jadi berdasarkan contoh yang sudah kita jelaskan, misalnya masya rajulun min Jakarta wan nahra, kemudian apa lagi? Ana masyin wan nahra, ya. Berdasarkan contoh yang sudah kita jelaskan, maka syarat maf'ul ma'ah itu yang pertama, apa yang pertama? Harus berbentuk isim. Apa syarat yang pertama? Harus berbentuk isim. Oke. Nah, sekarang saya nanya Bapak Ibu, wan nahra, an-nahra, apakah dia sudah isim? Isim. Isim. Sudah, ya, sudah isim. Kalau isim pasti punya tanda. Apa tanda isim an-nahra, Pak? Alif lam. Alif lam. Ya. Karena an-nahra sudah beralif lam, maka dia pasti isim. Oke, berarti an-nahra sudah melengkapi syarat pertama dari maf'ul ma'ah, yaitu dia harus isim. Oke, satu. Kemudian yang kedua harus nasab atau mansub. Ya, harus nasab atau mansub. Nah, kira-kira an-nahra, apakah dia sudah nasab? Sudah. Sudah. Apa tanda nasabnya, Bapak Ibu? Fathah. Fathah. Kenapa fathah tanda nasabnya? Kenapa fathah? Alasannya apa? Isim mufrad. Karena dia isim mufrad. Kenapa nahra ini kita berani menyebutnya isim mufrad? Karena tidak ada tanda jamak. Nah, dia tidak punya tanda tasniah dan juga tidak punya tanda jamak. Itu aja jawabannya. Jadi an-nahra dia sudah nasab. Ya, sudah nasab. Apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa fathah? Karena dia isim mufrad. Kenapa dia kita sebut isim mufrad? Karena dia tidak mempunyai tanda tasniah dan juga tanda jamak. Nah, itu ya. Nah, itu syarat kedua, dia harus nasab atau mansub. Oke, kemudian yang ketiga, ya, maf'ul ma'ah itu hanyalah sebagai fudlah. Ya, hanyalah sebagai fudlah. Apa itu fudlah? Pelengkap. Ya, pelengkap kalimat. Bukan umdah. Nah, jadi lawan dari fudlah itu adalah umdah. Apa itu umdah? Pokok kalimat. Apa itu pokok kalimat? Pokok kalimat itu dua saja. Pertama mubtada khobar dan fiil fa'il. Nah, ini namanya umdah Bapak Ibu. Ya. Apakah mungkin kita sebut sebagai kalam kalau ada mubtada tidak ada khobarnya? Tidak mungkin. Apakah bisa kita sebut sebagai kalam sebuah fiil tapi tidak ada fa'ilnya? Tidak mungkin. Nah, jadi mubtada khobar ini, mubtada dan khobar itu disebut dengan umdah, pokok kalimat. Kemudian fiil dan fa'il juga disebut umdah karena dia menjadi pokok kalimat. Nah, sementara kalau maf'ul ma'ah dia statusnya hanya sebagai fudlah. Nah, dia pelengkap saja. Kalau dia tidak ada, kalimat sudah bisa dipahami. Nah, jadi standarnya atau dengan standar, ya, dengan standar, sekalipun dia tidak ada, maka kalimat utama sudah bisa dipahami. Nah, kalimat utama sudah bisa dipahami. Nah, gitu. Jadi sekalipun maf'ul ma'ah ini tidak ada, dia tidak akan mempengaruhi kesempurnaan makna dari sebuah jumlah. Nah, misalnya seperti yang tadi. Ya. Misalnya seperti ini. Atau yang kedua tadi ya. Ana masyin wan
Wan-nahar. Wan-nahra ya, Pak. Nah, oke. Wan-nahra. Kira-kira an-nahra di sini apakah penting, Bapak Ibu? Ya. Perlu nggak dia ada? Penting ya. Ya. Penting atau enggak? Penting. Tidak. Dia umdah atau fudlah? Fudlah. Dia Fudlah. dia sudah fudlah di sini. Kenapa fudlah? Karena sekalipun dia tidak ada, kalimat utama sudah bisa dipahami. Coba, Masya rajulun min Jakarta. Sudah bisa dipahami nggak kalimatnya? Seorang laki-laki dari Jakarta telah berjalan. Oh iya. Bisa dipahami? Bisa. Sudah. Tanpa ada wan-nahra nggak ngaruh. Ya. Nah, itu makanya maf'ul ma'ah itu sifatnya hanya pelengkap atau fudlah. Bukan umdah. Sama juga dengan ana masyin wan-nahra. Ana masyin wan-nahra. Apakah wan-nahra di sini penting? Tidak. Enggak penting. Sekalipun dia dihilangkan, maka kalimat utamanya sudah bisa dipahami. Nah, itu ya. Jadi maf'ul ma'ah dia hanya sebagai pelengkap. Jadi nggak usah bingung juga Bapak Ibu, karena dia jarang ini. Maf'ul ma'ah ini dalam kalimat sangat jarang. Ya. Biasanya orang menggantinya dengan ma'a. Ma'a yang mengandung makna beserta. Nah, jadi maf'ul ma'ah ini penggunaannya dalam struktur kalimat jarang. Jadi nggak usah pusing juga Bapak Ibu mikirin, wah maf'ul ma'ah ini sulit ya. Nggak susah. Kalau ketemu kita kenal, tapi bakalan jarang ketemu. Nah, maf'ul ma'ah. Jadi semakin ke belakang materi kita ini semakin jarang ditemui Bapak Ibu. Itu makanya mungkin ini kok susah amat. Yang bukan susah sebenarnya karena kita jarang nyebutnya, jarang ketemu. Nah, kenapa yang pertama kali dibahas mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il? Kenapa itu yang sering dibahas? Kemudian na'at, ataf, taukid, badal. Karena posisi-posisi itulah yang sering ketemu dalam struktur kalimat bahasa Arab. Nah, jadi mana yang duluan kita bahas, nah itu artinya dia posisinya sering muncul dalam kalimat. Nah, sementara kalau yang belakangan ini dia hanya sekali-sekali. Nah, tapi walaupun sekali-sekali kita juga harus paham. Kalau ketemu nanti harus tahu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini syarat yang ketiga, maf'ul ma'ah itu harus fudlah. Ya, fudlah. Oke, kemudian yang keempat syaratnya dia harus didahului ya oleh apa? Oleh fiil atau apa tadi? Isim yang mengandung makna fiil. Dia harus didahului oleh fiil atau isim yang mengandung makna fiil. Ada berapa tadi isim yang mengandung makna fiil, Bapak Ibu? 5. Ada 5. Nah, saya tuliskan lagi supaya ingat ya. Oke, ada 5. Yang 5, yang pertama isim fa'il ya. Isim fa'il. 2, isim maf'ul. Oke, yang ketiga isim tafdil. Yang keempat sifat musyabbahah. Ya, sifat musyabbahah. Yang kelima amtsilah mubalaghah. Nah, jadi sebelum maf'ul ma'ah itu harus ada salah satu dari fiil atau isim yang mengandung makna fiil. Nah, boleh jadi isim fa'il, boleh jadi isim maf'ul, isim tafdil, sifat musyabbahah atau amsilah mubalaghah. Nah, ini semuanya sudah kita bahas di bahasan na'at. Nah, jadi Bapak Ibu yang ragu dengan istilah ini nanti bisa didengarkan ulang ya bahasan tentang isim na'at. Sifat Pak ya. Na'at atau keterangan sifat. Oke. Jadi apa syarat yang keempat? Harus didahului oleh fiil atau isim yang mengandung makna
Fi'il. Nah, tadi masya rajulun min Jakarta wan nahra. Kira-kira ada fi'il sebelum waw ma'iyah, Bapak Ibu? Masih. Ada, yaitu masya. Masya ini fi'il atau isim yang mengandung makna fi'il? Fi'il. Fi'il. Oke, fi'il madhi ya, fi'il madhi. Kemudian ana masyin wan nahra. Masyin. Didahului fi'il atau isim yang bermakna fi'il? Isim yang bermakna. Isim yang bermakna fi'il. Isim apa dia dari yang 5 tadi, Bapak Ibu? Isim fa'il. Nah, itu makanya an-nahra sudah pas atau sudah pantas menjadi maf'ul ma'ah. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir dia ya terletak sesudah waw yang mengandung makna beserta. Bukan waw ataf ataupun waw hal. Nah, bukan waw ataf atau waw hal. Nah, waw ataf apa contohnya? Misalnya ja'a Bakrun wa Ahmad misalnya. Ja'a Bakrun wa Ahmadin atau wa Ahmadu? Bakrun wa Ahmad. Wa Ahmadu ya Pak ya. Wa Ahmadu karena dia ma'tuf kepada Bakrun. Nah, di sini wawnya waw ataf ya, waw ataf. Waw ma'iyah atau waw apa? Waw ataf ya Bu ya. Kenapa kita pastikan dia waw ataf? Karena kata sesudahnya dengan kata sebelumnya sejenis ya, sama-sama orang, sama-sama nama orang. Nah, itu makanya waw di sini bukan waw ma'iyah tapi waw ataf. Ja'a Bakrun wa Ahmadu. Bukan juga waw hal. Nah, apa ini waw hal? Nah, waw hal ini waw yang menunjukkan keterangan kondisi. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya nah, apa bacanya? Ja'a Muhammadun wasyamsa wasyamsi atau wasyamsu. Wasyamsu tali'atun. Nah, di sini ada hal yang perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu ya. Jadi waw di sini ya, dia waw disebut dengan waw hal. Apa itu waw hal? Waw yang setelahnya ada jumlah yang berposisi sebagai hal namanya. Hal itu adalah keterangan kondisi. Ya, keterangan kondisi. Nah, Muhammad datang wasyamsu tali'atun. Padahal ketika itu gimana? Dalam kondisi asyamsu tali'atun, matahari terbit. Tali'ah itu terbit. Nah, terbit atau muncul gitu ya. Muhammad datang dan matahari terbit. Maksudnya Muhammad datang di saat matahari terbit. Nah, waw di sini apakah waw ma'iyah atau waw hal? Waw hal ya. Waw hal. Kenapa waw hal? Ya, karena dia adalah waw ya yang terletak di jumlah yang sebelumnya berupa isim ma'rifah. Muhammadun ini ma'rifah atau nakirah Bapak Ibu? Ma'rifah. Nah, jadi sekarang ada sebuah kaidah, ya, mungkin ini jarang saya sebut ya. Kalau ada jumlah sesudah ma'rifah, ya,
maka jumlah itu posisinya sebagai hal. Saya ulangi, kalau ada isim ma'rifah, kemudian setelahnya ada jumlah, baik jumlah ismiyah atau fi'liyah, maka jumlah itu posisinya sebagai hal dari isim ma'rifah itu. Nah, itu ya. Jadi kalau kita ketemu dengan isim ma'rifah, kemudian sesudah isim ma'rifah itu ada jumlah, baik ismiyah atau fi'liyah, maka jumlah itu dia posisinya sebagai hal atau keterangan kondisi. Nah, jadi wasyamsu secara kalimat kita preteli dulu. Ya. Wow apa namanya? Hal. Wawnya wow hal ya, Pak ya. Wow hal. Kemudian asyamsu sebagai apa wasyamsu? Sebagai mubtada. Oke, mubtada. Kalau mubtada harus ada khobarnya. Mana khobar dari wasyamsu? Toli'atun. Ya, toli'atun. Berarti asyamsu dengan toli'ah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ismiyah. Apakah dia terletak sesudah isim ma'rifah? Iya, karena dia jumlah sesudah ma'rifah, maka jumlah mubtada dan khobar ini menjadi hal dari Muhammadun. Keterangan keadaan. Nah, keterangan kondisi. Nah, nanti kita jelaskan juga secara khusus hal itu. Sekarang hanya selintas saja. Jadi hal itu keterangan kondisi. Misalnya gini. Kalau hal itu biasanya ada yang berbentuk tunggal, ada yang berbentuk jumlah. Nah, kalau ini kebetulan dia berbentuk jumlah. Kalau yang berbentuk tunggal gini contohnya, Bu. Ja'a Muhammadun mutabassiman. Apa artinya mutabassiman? Senyum ya. Senyum. Muhammad datang mutabassiman. Dengan senyum. Dalam kondisi tersenyum. Nah, mutabassiman itu posisinya hal. Keterangan kondisi dari Muhammadun. Ya Muhammadun mutabassiman. Ya. Mutabassiman. Nah, mutabassiman ini hal namanya. Kenapa hal? Karena dia menjelaskan kondisi kedatangan Muhammad. Nah, Meskipun Muhammad ada wawunya ya Ustadz. Waw ini kalau halnya berupa jumlah. Jadi tadi kan saya sebutkan, Bu ya, kalau ada jumlah sesudah isim ma'rifah dan sebelum jumlah itu ada waw, maka waw itu namanya waw hal. Nah, ini halnya berupa jumlah. Tapi kalau yang mutabassiman ini adalah hal yang berupa isim tunggal, bukan jumlah. Nah, nanti kita akan bahas ini pembahasan hal sebentar lagi, insya Allah. Nah, jadi hal itu ada yang berupa isim tunggal, ya tunggal maksudnya bukan jumlah. Ada juga hal itu yang berupa jumlah ismiyah, yaitu gabungan mubtada dan khobar. Nah, biasanya waw hal itu ada di hal yang berbentuk jumlah, bukan hal yang berupa kalimat tunggal. Nah, bisa dipahami, Bu? Iya, Ustaz. Nah, jadi hal itu nggak mesti sebelumnya ada waw hal. Waw hal itu hanya ada, ya, atau ada sebagiannya di jumlah yang terletak sesudah isim ma'rifah. Nah, saya tuliskan di sini supaya nggak lupa, supaya ini ya. Kaidah. Jumlah yang terletak sesudah isim ma'rifah maka berposisi sebagai hal. Apa itu hal? Keterangan kondisi dari isim ma'rifah tersebut. Kalau menyebut keadaan kurang tepat ya Ustaz ya.
keterangan kondisi atau keadaan, bisa juga sih Bu. Ini kan nggak ada dalam bahasa Indonesia. Ini bahasa kita aja supaya gampang dipahami. Jadi bahasa Arab ini kaedahnya unik-unik. Di bahasa Indonesia tidak ada gitu. Oke, layarnya bisa kelihatan Bapak Ibu? Masih. Kelihatan. Nah, ya baik. Jadi ini kaedah ya, kaedah khusus yang mungkin akan sering kita sebut ya. Jadi kalau ada jumlah terletak sesudah isim ma'rifah, maka jumlah itu posisinya sebagai hal dari isim ma'rifah. Nah, ini contohnya. Kalau ada waw sebelum jumlah yang menjadi hal itu, nama wawnya adalah waw hal. Oke. Nah, sementara kalau contoh yang kedua ini ja'a Muhammadun mutabassiman. Nah, di sini nggak ada waw halnya. Kenapa nggak ada waw halnya? Karena halnya berupa kalimat tunggal, bukan berupa jumlah. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah. Nah, ini kaidah ya. Oke. Sekarang bagaimana kalau jumlah terletak sesudah isim nakirah? Ya. Nah, sekarang ada kaidah yang kedua, biar sekalian sepasang. Jumlah yang terletak sesudah isim nakirah berposisi sebagai naat dari isim nakirah tersebut. Nah, ini perlu diketahui ya, jumlah Bapak Ibu, bukan kalimat, tapi jumlah. Kalau disebut jumlah ada berapa jenisnya? Dua. Ada dua, ada ismiyah atau fi'liyah. Nah, sekarang contoh jumlah yang terletak sesudah nakirah. Misalnya ja'a rajulun, ya, ja'a rajulun abuhu. Nah, misalnya seperti ini. Ja'a, gimana cara bacanya? Ja'a rajulun abuhu tawilun. Oke, telah datang seorang laki-laki yang ayahnya tinggi. Oke. Nah, sekarang saya nanya Bapak Ibu, rajulun dia ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Kenapa nakirah? Masih umum ya. Tidak ada tanda ma'rifah. Jawabannya harus lengkap. Tidak ada tanda al. Tidak ada alif lam. Oke. Nah, kalau lengkapnya seperti ini. Kenapa rajulun itu isim nakirah? Karena dia bukan isim domir, bukan isim alam, bukan isim mausul, bukan isim isyarah, bukan isim yang beralif lam, bukan isim yang idhofah kepada isim ma'rifah. Nah, sebutkan semua jenis isim ma'rifah. Nah, itu baru sempurna jawabannya. Tapi kalau seandainya jawabannya, kenapa rajulun isim nakirah? Karena dia bukan ma'rifah. Nah, itu saya curiga. Bapak Ibu nggak paham itu apa itu ma'rifah. Tapi kalau jawabannya, kenapa rajulun ini isim nakirah? Karena dia bukan domir, bukan isim isyarah, bukan isim mausul, bukan isim alam, bukan juga isim yang beralif lam, bukan juga isim yang idhofah kepada isim ma'rifah. Nah, barulah dia disebut isim nakirah. Nah, gitu ya. Karena isim ma'rifah itu ada 6. Ya. Contohnya, kenapa Muhammadun kita sebut ma'rifah tadi? Apa alasannya? Nama orang. Karena dia isim alam. Nah, isim alam itu nama orang atau nama tempat. Kalau rajulun, kenapa nakirah? Ya, karena nggak masuk dalam kategori isim alam. Bukan juga domir, bukan mausul, bukan isyarah, dan seterusnya. Oke.
kira-kira dia posisinya sebagai apa rajulun? Fa'il. Fa'il. Sebagai fa'il dari ja'a. Oke, dia nakirah dan posisinya sebagai fa'il. Fa'il. Nah, sekarang setelah rajulun ada abuhu tawilun. Kira-kira abu di sini sebagai apa Bapak Ibu? Abu. Mudhof bukan. Mudhof. Nah, posisi utamanya. Mubtada. Sebagai mubtada. Posisi utamanya. Sebagai mubtada. Nah, dia sebagai mubtada abu ini. Ya, abu ini sebagai mubtada. Ya, sebentar. Oke, jadi abu ini sebagai mubtada dia. Ya, sekaligus sebagai mudhof. Hu-nya sebagai apa hu? Mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Tawilun. Khobar. Khobar. Khobar dari mana, Pak? Abu. Dari abu. Nah, khobar dari abu. Oke, sekarang saya nanya. Abu mubtada, tawilun khobar. Kira-kira abu dengan tawilun jumlah apa namanya? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Ya. Nah, sekarang jumlah ismiyah ini apakah terletak sesudah nakirah? Ya. Ya. Berarti jumlah ismiyah ini posisinya sebagai apa dari rajulun? Na'at. Nah, sebagai na'at atau keterangan sifat dari rajulun. Nah, itu ya. Nah, itu bedanya dengan wasyamsu thali'atun. Kalau jumlah wasyamsu thali'atun, dia sebagai hal dari Muhammadun. Kenapa hal? Karena terletak sesudah isim ma'rifah. Tapi kalau jumlah yang terletak sesudah nakirah, posisinya sebagai na'at. Jadi telah datang si laki-laki yang ayahnya tinggi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Pembahasan utama kita cuman waw di sini ya, waw ma'iyah. Bagaimana cara memastikan waw itu waw ma'iyah. Nah, ini salah satunya. Dia bukan waw athof dan bukan juga waw hal. Apa tadi waw hal? Oh, yang menjelaskan kondisi. Waw yang menjelaskan kondisi atau situasi dari kata sebelumnya. Nah, itu namanya hal. Waw hal ya. Nah, sekalian karena sudah masuk waw hal, muncul kaidah yang dua ini ya. Nah, yang pertama apa tadi? Jumlah sesudah ma'rifah berposisi sebagai hal. Kalau jumlah sesudah nakirah berfungsi sebagai na'at. Nah, itu perlu diingat-ingat Bapak Ibu. Itu kaidah masyhur itu. Ya, kaidah masyhur dalam ilmu nahwu. Oke, kira-kira bisa dipahami? Insyaallah, Nah, insyaallah, Pak ya. pelan-pelan ya. Nah, pelan-pelan ya. Oke. Jadi hilang. besok hilang. Gak usah Pak, yang penting kita belajar ya. Kita itu nahnu tullabul ilmi ila yaumil qiyamah. Kita penuntut ilmu. Bukan, kita itu diwajibkan bukan jadi orang yang berilmu ya. Iya, betul. Nah, kita itu diwajibkan belajar aja. Ya, asalkan kita terus belajar ya, namanya kita usaha pasti insya Allah ada hasilnya. Seberapanya nggak penting. Seberapanya bukan tugas kita Bu. Iya. Ya, kita dapat banyak, dapat sedikit ya biarlah Allah yang ngatur ya. Iya, betul. Nah, yang penting kita tugasnya belajar aja. Saya juga gitu, saya juga belajar. Jadi walaupun ya seolah-olah saya lebih tahu dari Bapak Ibu, enggak, sebenarnya kita sama-sama belajar. Nah, bedanya saya duluan belajar dari Bapak Ibu. Itu aja bedanya. Dan sekarang pun kita ya belajar terus, nggak ada berhentinya ini. Oke. Nah, jadi kalau kita ya silakan Bu Iza. Mohon maaf karena telat ya. Ya, nggak apa-apa Bu. Ya, kalau kita membaca sepintas ya, sepertinya mutabassiman itu maf'ul gitu kalau melihat. Oke. Ketika ada ketentuan begini, kok jadi apa ya, hal ya maksudnya. Oke. Kita preteli Bu ya. Kenapa dia jadi hal? Iya. Kalau seandainya saya tanya, kenapa Ibu berkesimpulan kalau mutabassiman ini jadi maf'ul, Bu? Karena dibaca
nasab. Nah, karena dibaca nasab. Oke. Apakah selalu isim yang dibaca nasab itu posisinya sebagai maf'ul? Tidak juga. Nah, tidak. Ada berapa isim yang dibaca nasab? Berapa ya? Ada 16, Bu. Iya. Nah, ada 16. Maf'ul bih hanya salah satu dari yang 16. Iya, betul. Nah, ada maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul fih, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli. Ada hal, ada tamyiz, ada mustasna, ada munada, ada isim la. Ada khobar kana, isim inna, kemudian khobar isim dan khobar zonna, kemudian khobar kada, khobar mahijaziyah, dan tawabi'. Nah, ada 15 lagi, Bu, yang dibaca nasab. Nah, jadi bukan hanya maf'ul bih yang nasab, tapi ada 16, ada 15 temannya. Nah, itu yang pertama. Oke. Nah, sekarang mutabassiman. Kenapa dia tidak bisa kita anggap sebagai maf'ul bih? Nah, jawabannya karena tidak ada fiil yang mengenainya. Mutabassiman. Kira-kira mana fiil yang menjadikan mutabassiman ini sebagai objek? Ja'a mungkin? Apakah mungkin ja'a mempunyai objek? Tidak ya. Tidak, karena ja'a ini lazim. Coba, ja'a, datang. Kira-kira datang itu lazim atau muta'addi, Bapak Ibu? Lazim. Lazim. Kenapa kita berkesimpulan datang itu lazim? Karena melibatkan seluruh anggota. Karena melibatkan seluruh anggota badan kita. Datang. Apakah mungkin yang datang itu kaki doang? Mustahil. Kaki. Nggak mungkin ya. Kaki itu pasti sekalian dengan badan. Ya, sekalian dengan badan. Nah, itu makanya ja'a ini ya faedahnya untuk lazim. Kalau fi'il lazim, apakah dia butuh maf'ul? Tidak. Tidak. Berarti dia hanya butuh fa'il. Oke, ja'a Muhammadun. Sampai di sini sudah selesai kalimatnya. Ya, tidak mungkin ada maf'ul pada ja'a karena dialah lazim. Oke. Nah, sekarang ada kalimat mutabassiman. Dia nasab. Tidak mungkin jadi maf'ul. Ya, tidak mungkin jadi maf'ul. Nah, itu ya, mutabassiman tidak mungkin jadi maf'ul. Lantas jadi apa dia mutabassiman? Nah, jawabannya, Bu, sebagai hal namanya. Ya, hal itu adalah keterangan kondisi. Keterangan kondisi itu biasanya dia berbentuk isim wasaf. Ya, berbentuk isim wasaf dan nakiroh. Nah, itu nanti ada syaratnya. Jadi mungkin karena kita belum bahas hal secara detail, itu makanya Ibu Izzah mengiranya sebagai maf'ul ya. Nah, nanti di bahasan-bahasan selanjutnya, insya Allah kita akan bahas, Bu. Ya. Jadi ada namanya hal. Nah, ini hanya selintas saja karena kita nyambung dengan waw hal tadi ya. Oh, iya. Nah, jadi kita jelaskan sekalian. Makasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Bu. Nah, kenapa mutabassiman ini hal? Karena dia menjelaskan kondisi dari Muhammad. Ya, Muhammad telah datang. Gimana kondisinya ketika datang? Mutabassiman. Apa arti mutabassiman? Tersenyum. Nah, tersenyum itu kan kondisi, Bu ya? Ya. Nah, karena dia kondisi, maka dia disebut posisinya sebagai hal. Nah, jadi kalau kita PHTA-kan, ya, ini hanya pengantar. Kalau kita PHTA-kan, gimana PHTA-nya? Oke, nggak mau turun kayak ini. Oke, nah misalnya di sini posisi mutabassiman, posisinya hal, ya hukumnya nasab. Oke, tanda nasabnya fathah. Kenapa fathah? Alasannya? Ya. Isim. Nah, karena dia isim mufrad. Nah, gini aja, Bu. Jadi posisinya aja yang beda, ya. Posisinya hal, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad, ya.
Nah, pertanyaannya kenapa hal? Ya, karena dia menjelaskan kondisi dari kata sebelumnya. Nah, insya Allah nanti kita bahas secara lebih detail, Bu, ya, di bahasan hal. Insya Allah. Oke, bisa dipahami, Bu? Insya Allah. Nah, oke. Lanjut, tadi ada Pak siapa yang mau nanya? Saya Ustaz. Oh iya, Mas Khairul Umam, Khairul silakan. Umam, ya. Ya. Ustaz, mumpung ini bahas yang isim yang dibaca nasab, Ustaz. Di ayat Al-Qur'an itu kan saya pernah baca innallaha kana ghafurur rahima. Ya. Nah, sedangkan kana sendiri kan amilnya itu tansibul isma wa tarfa'ul khobar, Ustaz. Nah, itu ghafurur rahim berarti kana ini mengandung isim yang dibuang apa gitu, Ustaz? Oke. Sebentar, kita tuliskan ya, Pak ya. Ya. Innallaha Kana ghafurur rahim. Oke. Innallaha kana ghafuran ya, ghafurur rahimah. Nah, oke. Nah, sekarang kita preteli dulu ya, kita bahas satu-satu. Nah, inna dulu. Ya, kalimat ini diawali oleh inna. Inna ini masih ingat Bapak Ibu, dia sebagai apa ini? Inna? Dia salah satu dari amil nawasih. Amil nawasih itu kan nanti ada 4 ya. Ada kana dan teman-temannya. Kemudian ada inna dan teman-temannya. Nah, nanti kita akan bahas juga ada zonna dan teman-temannya dan kada dan teman-temannya. Oke. Yang sudah kita bahas baru 2. Kana dengan inna. Nah, kalau kana tugasnya apa, Bapak Ibu? Kana. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Marafa'kan mubtada dan menasabkan khabar. Tapi kalau inna kebalikannya. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim ya dan merafa'kan mubtada. Nah, atau merafa'kan khabar ya. Merafa'kan mubtada dan menasabkan khabar. Merafa'kan khabar. Oke. Berarti inna ini tugasnya menasabkan mubtada. Kira-kira mana isim inna di sini? Allah. Allah sebagai isim inna. Ya, Allah sebagai isim inna. Oke, sampai di sini selesai isim. Nah, mana khabar inna? Kana. Nah, khabar inna. Nah, di sini dia berupa jumlah kana dengan isim dan khabarnya. Jadi di dalam jumlah ada jumlah. Nah, gitu Pak Khairul Anwar tadi ya. Nah, jadi innallaha sampai Allah ini selesai isim inna, Pak. Ya. Nah, sekarang kita mulai lagi dari kana. Kana di sini sebagai apa? Kana. Khabar inna. Kana sebagai amil nawasih. Ya, amil nawasih dia fi'il madhi yang fungsinya sebagai amil nawasih. Apa tugas kana? Marafa'kan mubtada dan menasabkan khabar. Oke. Sekarang kira-kira mana isim kana? Ghafuran mungkin nggak jadi isim kana, Bapak Ibu? Mungkin nggak jadi isim kana? Isim kana itu rafa atau nasab? Rafa. Sementara ghafuran nasab. Berarti mana isim kana? Tersimpan. Nah, tidak ada yang terlafazkan atau tertuliskan, otomatis berarti dia berupa dhamir mustatir. Nah, innallaha kana. Mana isimnya? Kana huwa. Berarti di dalam kana itu ada dhamir huwa. Yang mana huwa ini posisinya sebagai apa? Isim kana. Sebagai isim kana. Ya, sebagai isim kana. Oke.
Kemudian ghafuron. Sebagai apa ghafuron? Khobar kana. Nah, khobar kana. Ya, huwa isim kana, ghafuron khobar kana. Oke. Kemudian ada lagi rahiman. Kira-kira rahiman jadi apa? Rahiman ini menjadi khobar kana yang kedua. Ya. Jadi khobar itu boleh banyak sekalipun mubtadanya satu. Nah, itu ketentuannya. Boleh saja khobar itu banyak sekalipun mubtadanya satu. Misalnya, Allahu qadirun, sami'un, basirun, ghafurun, rahimun. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Boleh. Nah, itu yang setelah Allah itu, nah itu khobar semua. Khobar 1, khobar 2, khobar 3, khobar 4, seterusnya. Jadi ada waw saja. Gimana Pak? Nggak perlu ada waw atofnya gitu ya? Nggak perlu Pak. Karena antara khobar itu, ya dia khobar aja. Tapi kalau dikasih waw, nah itu yang sesudah waw itu bukan khobar lagi namanya, tapi maktuf. Itu beda posisi dia. Ya. Tapi kalau nggak ada waw, berarti rahiman sebagai khobar yang kedua. Khobar kana yang kedua. Oke. Tadi khobar inna sudah ketemu. Innallaha belum ya Pak ya? Belum. Yang sudah ditemukan isim inna yaitu Allah. Oke. Nah, sekarang mana khobar inna? Kana ghafurun. Nah, khobar inna berupa jumlah dari kana dan isim serta khobarnya. Nah, ini semualah yang menjadi khobar dari inna. Nah, jadi di dalam jumlah ada jumlah. Jumlah besarnya apa? Innallaha kana ghafurur rahimah. Jumlah kecilnya kana ghafurur rahimah. Nah, jadi kalau kita simpulkan di sini sebagai amil nawasikh, dia menasabkan isim dan merafa'kan khobar. Allah sebagai isim inna, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Kemudian gabungan dari kana dan isimnya yaitu huwa mustatir. Kemudian ghafuran sebagai khobar kana dan rahiman sebagai khobar kana yang kedua. Gabungan semua ini menjadi khobar dari inna. Nah, seperti itu Pak ya. Jadi khobarnya berupa jumlah. Nah, seperti itu. Innallaha kana ghafurur rahimah. Nah, kira-kira terjawab Pak? Ustaz, ya? Iya. Apa namanya? Apa istilahnya tadi Ustaz? Kan isimnya khobarnya inna itu kan rofa Ustaz. Berarti iya. Rofa mutaharrik. Nah, jadi rofaknya, rofa kana ghafurur rahimah, rofaknya secara mahal saja Pak, secara posisi. Nah, dalam bahasa Arab itu jelas itu. Kalau dalam bahasa Arab biasanya kita membahasakannya seperti ini. Wal jumlatul fi'liyatu ya min kana wasmiha wa khabariha fi mahalli raf'in khabaru inna. Nah, kalau pakai bahasa Arab jelas dia. Adapun jumlah kana dengan isim dan khobarnya fi mahalli raf'in. Dia berposisi pada mahal rafa sebagai khobar dari inna. Jadi rafa'nya bukan dalam bentuk ini. Rafa dalam hal harkat ya bukan seperti itu, tapi rafa'nya dalam mahal, dalam posisi saja Pak. Kayak contoh yang di atas, hal yang di atas tadi ya Ustadz. Jadi langsung fi mahali nasbin ya. gitu ya. Nah, wasyamsu tali'atun wal jumlatul ismiyatu minal mubtada'i wa khabarihi fi mahalli nasbin halun. Nah, kalau bahasa Arab ada bahasanya, Pak. Tapi kalau PHTA ini kita belum bisa menjangkau i'rab atau analisis jumlah. Kita masih PHTA ini hanya menganalisis lafaz saja, kata saja.
Kalau jumlah dia belum bisa. Nah, ini kekurangan ya. Kekurangan analisis dengan PHTA atau JFH. Tapi kalau menggunakan bahasa Arab, nah itu lebih detail. Jadi jumlah pun bisa dianalisis. Sama dengan ini, wal jumlatul ismiyatu minal mubtada'i wa khabarihi fi mahalli nasbin halun. Dan jumlah ismiyah dari mubtada dan khabar asyamsu tali'atun fi mahalli nasbin. Dia berada di mahal nasab sebagai hal dari lafaz Muhammadun. Nah, begitu juga dengan kana ghafuran rahima. Ya, jumlah fi'liyah dari kana dan isim serta khobarnya itu berada di mahal rafa sebagai khobar dari inna. Oke, kira-kira bisa dipahami, Pak? Bisa. Berarti Ustaz ya. Dia jumlahnya kan kemasukan kana itu, jadi khobar rofaknya mahal Ustaz ya. Rofaknya fil mahal, laisa fil lafaz. Rofaknya fil mahal saja, di dalam tempat posisinya itu aja yang rofak. Sementara kalau lafaznya dinasabkan oleh kana, ya, dinasabkan oleh kana. Nah, seperti itu, Pak. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, bisa, Pak. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang lain bisa paham? Mudah-mudahan bisa paham ya. Oke. Nah, kurang lebihnya seperti ini, Pak, ya. Oke, kalau masih ada pertanyaan silakan. Satu lagi, Ustaz. Ya, silakan, Pak. Yang tentang atof itu, Ustaz. Ya. Ja'a Bakrun wa Ahmadu. Kenapa kok ada Ahmadun, Ustaz? Kenapa Ahmadu nggak tanwin, Pak ya? Iya. Gimana jawabannya? Ahmadu ini karena dia isim ghairu munsharif namanya. Ghairu munsharif. Ya, isim ghairu munsharif itu isim yang terlarang bertanwin ketika dia berpola dengan salah satu dari 9 pola dan dia melengkapi 2 syarat umum. Nah, itu ada di Nahwu 1, Pak. Nanti bisa dicek lagi ya. Jadi ada 9 ketentuan, ya. 9 ketentuan di mana sebuah isim itu tidak boleh bertanwin. Ya, salah satu di antara yang 9 itu yaitu ketika isim alam, ya, ketika isim itu berupa isim alam, yang mana isim alam itu sama polanya dengan pola fi'il, maka dia tidak boleh bertanwin. Nah, Ahmadu, apakah dia polanya seperti af'alu? Iya. Af'alu itu fi'il atau isim, Pak? Af'alu. Fi'il mudhari, ya. Sementara Ahmad ini kita niatkan sebagai apa ini? Nama orang, isim alam, ya. Ketika ada nama orang yang polanya sama dengan pola fi'il, maka dia tergolong sebagai isim ghairu munsharif, tidak boleh bertanwin. Nah, itu makanya Ahmadu tidak boleh bertanwin. Sama juga dengan kalimat-kalimat lain yang mirip dengan ini. Apa contohnya? Akbaru. Kenapa bukan Allahu Akbarun? Kenapa nggak tanwin Akbarun? Karena dia isim ghairu munsharif. Afdolu. Afdolun atau afdolu? Afdolu. Tidak boleh tanwin. Asgharu. Ya, asgharu. Tidak boleh juga tanwin. Atau ada nama orang misalnya Yashkur. Yashkurun atau Yashkuru? Yashkuru nggak boleh tanwin. Karena dia isim alam yang polanya sama dengan fi'il. Yashkuru, fi'il apa kira-kira? Yashkuru. Fi'il mudhari. Ya, kalau ada nama orang, ya, yang polanya sama dengan fi'il, baik fi'il madhi, mudhari atau amar, maka isim itu tidak boleh bertanwin.
Nah, isim yang tidak boleh bertanwin itu dibahasa Arabkan dengan istilah isim ghairu munsharif. Nah, seperti itu Pak ya. Itu nanti ada detailnya ada di Nahwu 1. Di Nahwu 1 bahasan tentang isim mu'rab. Ya, Ustaz. Oke, semua Oh iya, sama-sama Pak. Semua rekaman itu ada di Telegram kita ya Pak. Nah, nanti bisa dicek lagi. Rekaman atau semua materi, nah itu ada di Telegram grup. Ya, Ustaz. Oke. Masih ada? Silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang ragu. Nah, jadi sebenarnya maf'ul ma'ah ini sangat sederhana bahasannya. Ya, sangat sederhana. Karena dia ini bab maf'ul ma'ah ya, Ustaz? Iya, maf'ul ma'ah, Bu. Nah, kita tadi sudah mulai pengertian dulu. Pengertian, contoh, kemudian ketentuan. Nah, jadi ketentuannya ada 5 ya. Kalau kita simpulkan, maf'ul ma'ah itu harus isim, harus nasab, harus futlah. Ya, futlah itu pelengkap, bukan sebagai umdah. Ya, pokok kalimat. Kemudian dia harus didahului oleh fiil atau isim yang mengandung makna fiil. Kemudian yang terakhir dia harus didahului atau terletak sesudah waw ma'iyah. Bukan waw ataf ataupun waw hal. Nah, itu kesimpulannya. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Saya kira mudah ya. Nah, tinggal kita mengulang-ulang saja. Jadi apa yang sudah kita bahas, sebenarnya bahasan kita nggak banyak, Bapak Ibu. Banyak nggak kira-kira? Nggak banyak, Bu ya. Nggak banyak. Yang pertama bahasan tentang dulu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah membentuk kalimat. Kalimat membentuk kalam ya. Nah, kalimat, ada kalam. Kalimat ada berapa? Ada 3. Ada isim, fiil, haraf. Nah, isim ada berapa, Bu? Ada 2. Ada isim mu'rab, ada isim mabni. Mu'rab ada 10, sementara mabni ada 7. Kemudian fiil ada berapa? Ada 3. Ada 2. Ada fiil mu'rab, ada fiil mabni. Fiil mu'rab ada 3, mabni juga ada 3. Kemudian haraf, ada berapa haraf? Ada 1. Ya, haraf itu semuanya mabni, tapi rinciannya ada 3. Ada yang mukhtasun bil ismi, yang hanya bisa masuk ke isim, hanya bisa masuk ke fiil, dan ada yang bisa masuk dua-duanya. Nah, itu rincian haraf. Nah, setelah selesai isim, fiil, haraf, kita masuk kepada rincian isim-isim yang dibaca rofa. Ada berapa isim yang dibaca rofa, Bapak Ibu? 3 ya. Ada 7. Isim yang dibaca rofa ada 7. Mubtada, khobar, fa'il, mu'naibul fa'il, isim kana, isim khobar inna, dan tawabi' sebagai naat, ataf, taukid, dan badal. Nah, selesai itu. Nah, sekarang kita berada di mana? Berada di bahasan isim-isim yang dibaca nasab. Nah, kita sudah bahas 3. Maf'ul bi, maf'ul li ajlih, kemudian maf'ul ma'ah. Nah, gitu aja pemetaannya. Jadi masih sedikit, Bu ya. Masih sangat sedikit bahasan kita ini. Rinciannya yang banyak. Enggak juga, Bu, dikit juga. Nah, tinggal itu diulang dan dibiasakan. Tapi ibarat berjalan, ya, jalan kita ini sudah separuh jalan lebih. Sudah separuh jalan, Bu ya. Nah, jadi materi yang sisa sebenarnya nggak banyak. Poinnya banyak, tapi isi bahasanya dikit-dikit. Ya, isi dari bahasan masing-masingnya itu sedikit. Tapi kalau sub bahasanya banyak.
Nah, kalau yang sebelumnya, yang kita bahas sebelumnya, temanya sedikit, tapi rinciannya banyak. Nah, seperti itu. Oke, masih ada Bapak Ibu? Ya. Ustadz mau nanya, tadi Ustadz bilang rekaman-rekaman ini nanti bisa dilihat di grup Telegram, Bu. Jadi kita punya grup Telegram sendiri. Itu ada di-share oleh admin kalau nggak salah. Nah, di grup itu ada semua materi yang sudah kita bahas. Nah, jadi semua materi, baik itu rekaman ataupun apa namanya, file file seperti ini, nah itu ada semua di sana. Grupnya di mana ya Ustadz ya? Nanti dikirim sama admin, Bu, ya. Kalau bisa yang itu juga Ustadz. Ya. Yang Bulughul Maram sama itu. Oh iya. Oh, yang rekaman semuanya, Bu, ya? Iya, saya ketinggalan jauh soalnya itu yang Ustadz Izul sama Ustadz Khairul Huda. Khairul Huda, ya. Oh ya, siap, Bu. Nanti dikirim juga. Oke. Nah, itu tambahan saja. Itu kajian kajian. Sebenarnya beda lembaga itu, Bu. Kalau itu lembaga kita yang lain itu. Lembaga kajian hadis. Namanya Al-Bukhari. Gimana, Bu? Gimana, Pak? Ada juga kajian kayak itu. Ada, itu lembaga fokus kajian itu. Jadi kebetulan kita ada lembaga lain namanya Al-Bukhari Institute. Kebetulan pendirinya semuanya alumni Darussunnah, ya, murid-murid dari Kiai Ali Mustafa Yaqub. Nah, kita salah satu darinya gitu, dari kelompok itu. Nah, jadi salah satu agendanya ngadain kajian hadis, ilmu hadis dan fikih. Nah, jadi Bapak Ibu yang pengen ikutan juga kajian itu silahkan. Jadwalnya setiap Minggu malam, Senin malam, sama Rabu malam, Pak. Yang Senin agak benturan ya Ustadz ya? Senin, nah kebetulan Ustadz Izulnya bisanya juga hari Senin, Bu. Ini hampir berbarengan ini waktunya, tadi telat, jadi saya nggak bisa. Iya. Nanti juga. Itu ada grupnya juga, Pak. Ada grupnya juga. Nah, kalau itu kita ada tim lain lagi tuh yang ngurus. Nah, kita pengisinya aja. Nah, itu. Nah, kalau Bapak Ibu pengen ikut juga boleh, silakan. Sekalian buat praktek baca kitabnya juga. Ya. Itu kan ada teks Arab yang langsung dibaca, nah kemudian diterjemahkan, dijelaskan. Nah, itu bisa ikut juga praktek baca kitab, ya, bisa diikuti. Oke, mungkin untuk sementara, untuk malam ini kita cukupkan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa dipahami dan bisa diterapkan dalam membaca teks Arab, ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan Rabu malam. Mudah-mudahan nggak ada halangan. Nah, kemarin itu saya mohon maaf sekali, yang Kamis malam kita nggak jadi belajar. Iya, Bapak Ustadz. Oke, kita akhiri Bapak Ibu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah. Afwan, Bu, ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Bu, ya. Oke, saya izin duluan Bapak Ibu.